Pemantauan yang dilakukan Gubernur Kepri Haji Muhammad Sani turut didampingi sejumlah kepala SKPD seperti Kadis Perindak Pemprov Kepri Said Muhammad Taufik, Kadis Peternakan dan Pertanian Said Jafar serta didampingi Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Sahrul. Sidak dilakukan di dua pasar Tanjung Pinang, yakni Pasar Baru dan Pasar Bintan Center. Tujuan pantauan oleh Gubernur ini untuk mengetahui kondisi harga serta ketersediaan stok sembako yang dibutuhkan masyarakat menjelang Lebaran nanti. Kegiatan peninjauan Gubernur yang dimulai pukul 10 WIB Kamis pagi ini diawali di Pasar Baru Tanjung Pinang. Di pasar ini Gubernur memasuki lorong-lorong pasar yang telah disesaki pengunjung pasar. Sesekali Gubernur singgah guna menanyakan langsung kepada pedagang terkait harga beberapa jenis sembako yang dijual. Setelah memastikan harga jenis bumbu, sayur, dan sembako lainnya yang relatif cukup stabil, perhatian Gubernur Sani kemudian tertuju pada lapak pedagang lauk pauk, khususnya daging sapi segar, ayam potong, serta ayam kampung. Dari penuturan beberapa pedagang yang ditemui Gubernur, diperoleh informasi bahwa harga ayam mengalami kenaikan hingga Rp36.000 per kilogram. Ayam kampung seharga Rp58.000, sedangkan daging segar menembus harga Rp135.000 per kilogramnya. Dalam setiap pantauan ke pedagang, Gubernur membelanjakan uangnya untuk membayar ayam dan daging yang dijual pedagang, dan langsung diberikan kepada setiap pengunjung pasar yang beruntung pada saat itu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Said Muhammad Taufik mengatakan, dari pantauan yang dilakukan stok sembako masih aman, namun ke depan Pemprov Kepri berupaya mendorong petani lokal untuk meningkatkan hasil produksi agar tidak sepenuhnya bergantung pada daerah lain. Dan kita dapati harga lumayan bagus dan stok juga aman sampai pagi sore. Dan keadaan ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih baik ya. Ke depan selanjutnya apa nih Pak? Supaya kita depan bayaran Pak Gubernur juga kita upayakan beberapa program itu dilakukan di tempat kita. Sementara itu, Gubernur Kepri Haji Muhammad Sani mengatakan secara umum kondisi harga sembako relatif stabil. Dibanding tahun lalu, harga tahun ini cukup terbilang lebih baik. Meski sebagian besar dari sembako yang dijual di Kepri saat ini berasal dari pasokan daerah lain, sehingga harga pun dipengaruhi spekulasi pedagang karena pertimbangan biaya transportasi dan cuaca. Ini kan cenderung pedagang. Iya. Pedagang kadang-kadang bagaimanapun dia kan harus cari untung. Nggak mungkin dia pedagang rugi, ya. Satu. Kedua, kadang-kadang cenderung cuaca ini kadang-kadang juga tidak menentu juga kadang-kadang. Nah, itu membuat transportasi itu jadi lebih mahal. Karena kita memang masalah laut ini itu jadi problem kita. Salah satu resesi kita kenapa harga naik karena melalui laut ini. HM Sani juga mengingatkan kembali akan pentingnya upaya memperjuangkan rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan Riau. Sebab biaya kondisi laut yang luas membutuhkan pelabuhan laut yang memadai untuk memperlancar arus lalu lintas barang. Selain memantau dua pasar tradisional, Gubernur Kepri HM Sani juga didampingi Kadis Perindak dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang melakukan sidak ke stasiun pengisian bahan bakar umum Batu 7 Jalan D Penjahitan. Di SPBU ini, HM Sani menyaksikan aktivitas pengisian BBM dalam kondisi ramai oleh antrian kendaraan. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sani juga meminta informasi kepada pengelola SPBU terkait penyebab seringnya terjadi kelangkaan BBM solar yang sering menimbulkan kemacetan di jalan raya, sehingga berdampak bagi masyarakat kesulitan untuk mendapatkan BBM. Sementara dari pengakuan pengelola SPBU S. Sembiring, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam mencegah aksi penimbunan BBM solar, sebab pelakunya melibatkan oknum aparat keamanan. Menanggapi permintaan Gubernur dalam mengatasi aksi penimbunan solar, Kapolres Tanjung Pinang AKBP Dwita Kumuwardana akan meningkatkan koordinasi dengan satuan lainnya. Melakukan sinergis ya antara Polres dan Kodim. Pada depan kita akan melaksanakan langkah mengenai hal ini, gitu ya. Jadi kami berdua dan instansi lain kami akan melakukan tim terpadu untuk melakukan operasi secara acak artinya, nggak tiap hari kan, kalau tiap hari bisa ketahuan. Makanya hari ini dan lokasinya kita rondom. Meski tidak bisa mencegah, dari pihak pengelola SPBU sejauh ini telah berupaya mengantisipasi pencurian dan penimbunan BBM solar dengan membuat list informasi kendaraan yang dicurigai melansir solar. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.